Perlukah anak-anak usia dini bersekolah? Selamat sore, apa kabar Anda? Sore ini saudara, akhir pekan sudah di depan mata. Tentunya berbagai rencana sudah Anda siapkan untuk mengisi liburan Anda bersama keluarga. Jangan lewatkan perbincangan kami mengenai pendidikan anak usia dini di Paru Kedua Megapolitan. Bersama saya Arman Helmi, saudara, inilah Megapolitan edisi hari ini, Jumat 13 Desember 2013, selengkapnya. Bangga melihat balita Anda mampu membaca, menulis, dan berhitung saat usia dini? Tentu, setiap orang tua akan senang melihat putra-putrinya lebih pintar dari anak seusianya. Tak heran, di masa modern yang penuh dengan kompetisi ini, sekolah usia dini menjamur di mana-mana. Tujuannya agar anak mampu beradaptasi dengan lingkungan sedari usia dini. Biasanya sekolah seperti ini menjadi wadah bermain dan belajar sekaligus bersosialisasi dengan teman-teman baru. Namun tak sedikit yang berpendapat bahwa sekolah usia dini bisa menjadi penyebab rasa bosan dan jenuh anak-anak saat akan menginjak sekolah formal di kemudian hari. Lalu, perlukah anak-anak mengenyam pendidikan di sekolah dini? Saudara, berbicara mengenai sekolah usia dini masih banyak sekali perdebatan di dalamnya, saudara. Para orang tua seringkali dihadapkan pada kebingungan, haruskah anak balitanya disekolahkan di usianya yang masih terlalu kecil? Bagaimana dampak psikologisnya? Bersama saya sudah hadir Elizabeth Santosa, psikolog, yang akan membantu kita lebih memahami persoalan ini. Selamat sore, Hai. Mbak Elis, apa kabar? Baik. Sehat ya? Mbak Elis, anak usia 0 sampai 5 tahun itu adalah golden age. Yes. Jadi mana mereka tuh menyerap semua informasi tanpa ada filter. Very good, Di benar. situ ya. Jadi baik maupun buruk mereka serap aja. Benar. Gitu kan. Nah, di saat usia seperti ini, apakah perlu mereka langsung masuk sekolah sih? Gitu loh. Itu pertanyaan yang sebenarnya kita mesti lihat dulu akarnya gitu ya kan. Sebenarnya pentingnya apa? Nah, kenapa sih banyak sekolah ngejamur sekarang? Ya kan? Berarti kan ada demand di situ. Nah, kenapa ada demand? Karena sekarang zaman ini tuh udah banyak penelitian, banyak eksperimen. Dari hasil penelitian itu dilihat bahwa masa golden age itu perlu banyak stimulasi, stimulasi kognitif, stimulasi sosial emosional, dan stimulasi motorik juga. Nah, disitulah ada sekolah-sekolah yang untuk anak-anak ini begitu. Jadi kalau ngomong penting apa enggaknya ya memang penting untuk kebutuhan otaknya saat itu dan juga kebutuhan psikologisnya. Betul. Nah, secara psikologis nih, Mbak Elis, apa dampak yang bisa dirasakan oleh anak itu sendiri? Tergantung sekolahnya. Nah, kalau sekolahnya bisa ngasih rasa nyaman, aman, rasa percaya, begitu ya. Pasti anak juga ngerasa setiap kali ke sekolah asosiasinya main. Dia nggak tahu bahwa itu lagi belajar. Dia main, dia happy, dia ceria. Tapi kalau misalnya sekolah dia dibully sama temennya, ya ada yang galak sama dia, atau kebanyakan tugas, dia merasa nggak nyaman, dia pasti melihat sekolah itu kayak momok. betul, Begitu. betul. Kayak penjara. Betul. Nah, ini Mbak Elis, seperti tadi yang Mbak Elis bilang bahwa sekarang banyak sekali sekolah bermunculan di mana-mana. Sekolah usia dini, entah itu kindergarten, playgroup, atau sebagainya. Benar. Nah, apakah ini bukan sebagai fenomena gitu, kota besar, orang tua yang bekerja, suami istri, daripada anak diasuh pembantu, mending saya masukin ke playgroup yang bisa masuk pagi pulang sore. Itu efektif tidak? Itu salah satunya. Nah, ini dia. Harusnya sekolah yang ideal, ini kan sebenarnya harusnya kan untuk anak itu potensinya keluar secara maksimal, ya. Orang tua juga merasa oke, ya nggak ada sekolah di dekat rumah, bisa mengembangkan potensi anak, dimasukin anaknya. Tapi lupa bahwa dalam bersekolah itu perlu juga peran orang tua. Jadi ibaratnya bukan orang tua bayar, bisa tinggal. Lepas tangan begitu saja. Nah, itu yang jeleknya yang kita lihat sekarang, downside-nya adalah orang tua seakan-akan sudah bayar sekolah, habis itu dia nggak peduli lagi terhadap interaksi dengan anak, memperhatikan bahwa di sekolah tuh pelajarannya apa. Karena pendidikan yang baik untuk anak pada usia dini ini adalah melibatkan orang tua. Jadi jangan sampai cuman guru, anak, suster, sama suster. Betul sekali. Bertiga doang gitu. Nah, di sekolah-sekolah usia dini kan banyak sekali metode yang diajarkan.
Tapi sebenarnya kan yang dititik beratkan itu adalah gerakan psikomotor ya, merangsang gerakan sensoris motoris anak. Tapi ada juga yang sudah melibatkan calistung nih, baca tulis hitung. Penting nggak untuk anak-anak 1 tahun 2 tahun langsung diajarkan melafalkan huruf, menyambungkan huruf atau menulis dan berhitung? Calistung itu penting. Kenapa? Karena kan pada saat masa kecil itu otak kita kan mulai berkembang. Nah itu distimulasi dengan pertama kali baby itu kita nggak mungkin udah bisa belajar menghitung. Pasti kita belajar verbal, mama, nah belajar bahasa dulu, ya belajar dari bahasa itu kan dia membaca, ya kan ya. Dalam membaca anak belajar mengenai bunyi. Betul. Lalu habis itu menulis dia harus tahu bentuk-bentuk huruf. Nah lalu berhitung itu gunanya apa? Supaya untuk mengembangkan logika berpikir anak. Jadi tiga-tiganya ini adalah konsep yang penting yang harus dikuasai anak. Jadi saya nggak salahin gitu bahwa calistung itu dimulai dari yaitu usia 3, 4, 5 tahun. Apakah itu tidak berat gitu dipaksakan ke anak yang oke usia 3 tahun mungkin let's say mereka masih main-main gitu atau gelendotan sama mamanya tapi kok udah dijejali sama pelajaran seperti itu? Karena Anda melihat bahasa pelajaran yaitu guru yang seram. Ya. Padahal pelajaran itu metodenya bisa dibikin fun, bermain. Anak bisa belajar berhitung nggak usah pakai angka 1 tapi pakai boneka di rumah banyak. Ya. Nah ini punya boneka 1 ditambah punya boneka ini jadi berapa? Dia jadi berhitung pada saat dia berhitung dan diajak sambil dalam suasana bermain, anak nggak akan merasa bahwa dia tertekan gitu. Seperti itu. Nah saya sempat baca nih Mbak Elis, ada satu penelitian dari seorang ahli pola pikir dan perkembangan anak Brazelton, orang Amerika. Dia bilang bahwa usia emas itu 0 sampai 5 tahun sangat menentukan katanya. Dia bisa mengatasi kesulitan di masa depannya nggak? Dilihat dari situ katanya. Iris, siapapun itu yang bikin itu benar. Kenapa? Dalam masa 0 sampai 5 tahun itu pada kan kadang-kadang stres juga ada. Orang berpikir stres itu cuma orang dewasa. Anak kecil juga bisa stres, ya kan ya. Nah dalam menghadapi tantangan hidup. Nah dalam ngomongin stres ini menariknya adalah anak-anak itu juga dari kecil pada saat menghadapi tantangan itu mereka kita bisa lihat bahwa mereka itu kuat atau tidak, punya resiliensi ketahanan untuk menghadapi stres atau tidak, itu tergantung dirinya. Nah kalau mereka bisa melewati 0 sampai 5 dengan baik ya, kenapa enggak chances buat mereka untuk menghadapi masa depan yang jauh lebih berat dan lebih banyak tantangan itu juga lebih baik gitu. Menarik sekali, anak-anak bisa stres. Bisa. Betul. Saya tergelitik di situ, kenapa anak-anak bisa stres sebenarnya Mbak Elis? Kenapa anak-anak bisa stres? Karena masyarakat melihat bahwa yang namanya stres itu cuma punyanya Anda dan saya orang dewasa. Stres itu sebenarnya dilihat adalah suatu reaksi normal manusia. Dari kecil, dari bayi sampai orang besar semua bisa stres. Tapi kadang-kadang ada yang namanya disebut stres kronik. Stres kronik itu kalau stresnya berkepanjangan, punya masalah tapi nggak selesai-selesai. Nah anak pun juga bisa merasa seperti itu. Contohnya, kalau orang tua bertengkar terus setiap hari, boro-boro bisa main sama ketawa, sedih terus dia, atau depresi, stres kan? Betul, nah betul, itu dia. Betul. Jadi sebenarnya perlu penanganan sejak dini nggak masalah stres ini? Banget. Ya. Harus diidentifikasi. Jadi anak-anak, bagi anak-anak orang tua yang punya anak-anak suka nangis ya, suka marah-marah, takut ke sekolah, rasanya enggak bahagia, dari 0 sampai 5 tahun itu tolong bicara sama profesional ataupun lihat gitu, pasti ada masalah. Apa yang membuat anak ini tidak bahagia gitu. Baik. Ya, kita nanti akan ngobrol-ngobrol saudara lebih lanjut mengenai stres pada anak dan juga bagaimana pendidikan sejak usia dini diterapkan bagi anak-anak. Masih bersama Elizabeth Santoso sesaat lagi. Dunia anak adalah dunia bermain. Perkembangan anak usia 0 sampai 5 tahun masih terfokus pada aspek motorik yang seharusnya dirangsang melalui beragam permainan yang menyenangkan. Memaksakan anak melakukan sesuatu yang sebenarnya ia belum siap justru akan memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan. Bahkan akhirnya muncul penolakan. Lalu, benarkah anak-anak pun sudah bisa mengalami stres di usia dini?
Ya, masih bersama saya dan juga Elizabeth Santosa. Kita masih tetap membahas mengenai sekolah dini dan juga dampak psikologisnya bagi anak. Nah, Mbak Elis, tadi kan kita soal stres nih pada anak gitu. Nah, stres itu kan berawal mungkin dari jenuh. Bisa Benar jadi, nggak sih? bisa Ya kan? jadi. Orang jenuh bisa saja memicu stres. Nah, mengatasi supaya anak nggak jenuh gitu loh. Maksudnya kita sudah mengeluarkan uang, biaya sekian banyak, tapi anaknya jenuh nggak mau sekolah. Oke, mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan itu, kita bahas dulu yuk kenapa anak bisa jenuh. Gimana? Oke, kalau anak bisa jenuh di sekolah, itu kita mesti identifikasi dulu, begitu ya kan. Kalau anak kecil 0 sampai 5 tahun ya, anaknya gaya belajarnya itu kinestetik, suka gerak. Kebayang nggak kalau gurunya itu lagi bercerita dongeng? Bosenan dia nggak? Bosenan, jenuh. Ya, untuk anak yang gaya belajarnya auditory atau pendengarannya senang, dongeng pasti wow gitu. Tapi giliran, nah itu kan sesuai, setiap anak itu punya gaya belajar beda-beda. Kita nggak bisa serta-merta nyalain sekolah terus. Tapi lihat, apakah sekolah bisa memfasilitasi metode pengajaran yang menarik bagi ketiga jenis gaya belajar ini. Nah itu salah satu jenuh. Yang kedua, kalau ngomongin sekolah jenuh dan sebagainya, kita lihat dulu dia di rumahnya. Nah, di rumahnya bagaimana? Sekolah sudah sampai misalnya siang ya. Lalu sampai di rumah suruh bikin ini dan les itu. Kita lihat dulu bagaimana orang tua pola asuhnya orang tua terhadap anak. Kalau orang tua punya ekspektasi yang tinggi terhadap anak, pasti anaknya kan juga deg-degan dan setiap kali mau ujian, setiap kali mau perform udah deg-degan dulu, takut mengecewakan orang tua. Nah, kita mesti lihat semua masalah kejenuhan ini dari kacamata yang lebih luas begitu, Mas. Nah, lalu mungkin yang terakhir ya, kalau saya lihat ya, ini biasanya ini tipsnya psikolog nih. Kalau anaknya jenuh, kita lihat dulu mama papanya. Mama papanya orangnya impulsif nggak? Kalau orang impulsif gitu ya, orang impulsif, sering beli barang nggak pakai mikir gitu ya, sering bosenan ya. Nah itu kita bisa lihat kepribadiannya itu biasanya anak-anak itu modeling. Nah modeling dia lihat mama papanya. Jadi kelihatan, belum tentu jenuh di sekolah, bisa jadi memang temperamennya bosenan. Contoh nih ya, dia selain jenuh di sekolah, dia di rumah, dia main game. Tapi game belum selesai, dia udah pakai game lain gitu loh. Jadi belum selesai, ganti mainan ini, ganti mainan ini. Nah kalau udah kayak begitu kan artinya anaknya ini memang orangnya bawaannya bosenan begitu. Jadi perlu dicermati seperti itu. Nah ini satu lagi Mbak Eli, sebenarnya situasi seperti apa yang mengharuskan, oke lah ya sudah anaknya masuk sekolah aja. Situasi seperti apa yang mendukung? Mungkin pada saat orang tua sibuk, tidak ada yang mengurusi di rumah daripada suster. Suster kan belum kita tahu latar belakangnya seperti apa. Mending ya sudah, kasih aja guru gitu ya. Buat saya yang paling penting mau masukin anak sekolah atau tidak, orang tua cuma perlu satu. Orang tua perlu mengetahui tugas perkembangan anak setiap tahun. Jadi dari nol, ya anak saya udah harus bisa apa aja. Anak yang dikatakan normal, misalnya 1,5 tahun sudah bisa apa aja, sudah bicara ngomong apa aja. Itu aja jadi fokus. Nah untuk tugas perkembangannya, pengetahuan itu kan bukan selalu milik para profesional. Anda bisa lihat sekarang semuanya banyak situs juga ya, psikologi dan yang lainnya untuk Anda bisa lihat dan mengukur bahwa oh anak saya masih dalam rentang yang normal. Kalau orang tua atau mama bisa mengajarkan anak konsisten tapi ya artinya kan sekarang sudah mulai banyak pengetahuan bagaimana caranya memberikan anak itu loh pakai flashcard buat memori. Nah itu dia, itu bisa dipelajari di mana saja. Kalau memang nggak mau di sekolahin nggak apa-apa. Cuman kuncinya satu, konsisten ya. Jangan hari ini diajarin, sebulan lagi baru diajarin. Nah kalau sekolah kan konsisten, Senin, Selasa, Rabu. Jadi saya kembalikan lagi kepada orang tua, apakah mereka mau memasukkan anaknya ke sekolah atau tidak begitu. Nah tadi kan kita sempat menyinggung soal stres nih, karena anak juga ternyata bisa stres gitu. Nah jikalau sebenarnya kita menemukan ada indikasi nih, misalnya ponakan kita atau anak kita, terlihat anaknya kok nggak ada reaksi yang positif gitu loh. Maksudnya nangis nggak kakaruan gitu loh. Maksudnya ngambek nggak ada henti-hentinya. Kita menghandle anak yang ada tanda-tanda stres seperti apa sih? Pertama kalau anaknya, nah ini paling susah memang. 0 sampai 5 kenapa? Susah bicara. Mereka mau ngomong stres itu apa ya? Gitu ya. Nah ini memang harus pintar-pintar dan jeli-jeli lihat perilakunya. Kita lihat konsistennya. Mungkin ini tips buat orang tua. Kalau anaknya misalnya nangis-nangis nggak keruan atau misalnya takut sama sekolah, lihat munculnya kapan.
Kalau dari pertama sudah begini, ya ini memang mungkin bawa anak-anaknya, temperamennya gitu dia. Tapi kalau belum lama terjadi, anaknya enggan masuk sekolah, ada apa ya? Komunikasi. Kita tanya anaknya. Kalau anaknya bisa jawab, bagus. Tapi kalau anaknya kurang bisa memberikan informasi, kita bisa tanya kepada gurunya. Jangan-jangan anak-anak itu dibully. Kan banyak sekali kan bully di sekolah sekarang, anak kecil udah dibully. Atau dia merasa tertekan karena teman-teman sekarang sudah punya ini, saya enggak punya, minder, itu bisa aja terjadi. Baik, singkat sekali Mbak Elis, himbauan ada kepada orang tua yang punya anak 0-5 tahun, seperti apa? Kalau saya selalu bilang bahwa itu anak Anda jangan terlalu pusingin sama apa kata tetangga, masukin sekolah A, masukin sekolah B, ikut-ikutan. Cari sekolah yang terbaik adalah Anda yang paling tahu jenis karakter anak Anda ya. Browsing lihat beberapa sekolah, pilih itu rekomendasinya. Jadi nggak usah gara-gara sekolah ini bagus dan mahal ya, akhirnya ke situ semua. Lihat apakah anak Anda sesuai karakternya dengan sekolah itu. Pelajari lagi kurikulum yang ditekankan oleh setiap sekolah itu. Apakah kurikulum itu hanya pelajaran belaka atau ada agama masuk di situ atau ada pembinaan karakter, itu Anda yang memilih begitu. Jadi sangat diutamakan pembinaan karakter mungkin ya? Bisa jadi, artinya kembali lagi cari tahu mengenai kurikulum sekolah itu. Yang paling penting. Ya. Baik, terima kasih Mbak Elis. Sama-sama. Iya, sukses selalu. Sama-sama. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Kritik dan saran seperti biasa Anda bisa sampaikan lewat akun Twitter kami di @megapolitan_KTV. Jangan beranjak kemana-mana karena sejumlah informasi hangat dari dalam dan luar negeri akan disajikan dalam Kompas Petang bersama Iman Wicaksono dan Novita Putri pukul 5 sore waktu Indonesia Barat nanti. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.